anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, hari ini anak-anak kelas 5 kita akan masuk di bab yang baru, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semua tutup matanya, semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan kami siap untuk belajar, kiranya Tuhan menyertai kami, memimpin kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu lewat pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, kita akan masuk dalam tema yang baru, dengan tema mengapa harus bertobat. Kalian bisa buka bukunya di halaman yang ke-24 ya. Kalau di buku baru halaman yang ada halaman 24 ya. Kita akan ikuti bersama-sama. Kalian mengikuti penjelasan di sini sambil baca buku paketnya, sambil digaris-garis bawahi poin-poin yang penting yang harus kalian garis bawahi supaya gampang untuk dipelajari. Oke, kita mulai ya. Untuk mengapa harus bertobat ya. Kalau manusia yang sudah berdosa, pasti dia tahu bahwa hukuman dosa adalah maut. Itu sebabnya mengapa manusia itu bertobat, supaya tidak mendapat hukuman Tuhan. Tetapi lebih dalam lagi kita akan belajar. Di sini bahan Alkitabnya terdapat dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi ini yang tadi Miss Cindy bilang, bahwa semua manusia sudah berdosa. Itu sebabnya manusia harus bertobat. Ya, kita sudah belajar tentang bertobat itu apa. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita harus bertobat. Yang pertama, kalian bisa lihat di halaman 24, karena Allah itu kudus. Ya, karena Allah itu kudus. Apa yang dimaksud dengan bahwa Allah itu kudus? Lihat di halaman yang ke-24 bahwa Allah itu kudus. Itu sebabnya Allah juga mau kita dikuduskan, ya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Kalian bisa lihat di halaman 25. Ya, cerita tentang bagaimana Musa diberi hukum oleh Tuhan, ya, diberi peraturan oleh Tuhan. Ada 10 hukum Allah yang harus dihafal. Kalian juga sudah hafalkan beberapa minggu yang lalu. Ini adalah peraturan-peraturan yang harus diikuti, ya. Peraturan-peraturan yang harus dilakukan sebagai orang-orang percaya. Sekarang kita lihat ya, bagaimana Tuhan juga memberikan peraturan kepada setiap manusia untuk kita lakukan. Kalian lihat halaman yang ke-25 dengan ayatnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini adalah pernyataan Paulus, ya. Ketika Paulus bertobat, kalian tahu bukan apa yang sudah dilakukan oleh Paulus? Yaitu dia suka membunuh orang percaya, dia suka membunuh orang Kristen, ya. Tetapi dia bertobat. Nah, yang kedua, kita lihat mengapa kita harus bertobat, karena dosa adalah kejijikan bagi Tuhan. Kalian juga lihat halaman 25 ya. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka. Allah mengutuk hidup manusia, ya. Bahkan pada waktu Kain membunuh Habel, itu juga satu dosa. Itu sebabnya Kain diberi hukuman oleh Tuhan. Kita lihat lagi, ya, ketika manusia berbuat dosa pada zaman Nuh, ya, Tuhan juga menghukum seluruh isi dunia dengan memberikan air bah. Ketika kita lihat juga waktu Musa, zaman Musa, yang melakukan dosa adalah Korah, Datan, dan Abiram bersama dengan keluarga besarnya. Mereka memberontak terhadap Musa, mereka berontak terhadap Allah. Pada akhirnya mereka juga dihukum oleh Tuhan. Apa hukumannya? Kalian bisa lihat di buku halaman 26. Ya, bumi membuka mulutnya dan menelan semua orang-orang yang memberontak. Jadi kenapa harus bertobat?
Karena setiap dosa pasti ada hukuman. Karena dosa adalah kejijikan bagi Tuhan, ya, tanpa terkecuali dari Adam sampai keturunan-keturunannya. Ya, kita lihat bahwa Allah mencari orang berdosa. Kalian lihat di halaman 26, ya. Tetapi Allah tidak membenci manusia, ya. Allah membenci dosa. Allah membenci perbuatan dosa, ya. Terus tetapi Ia mengasihi manusia. Itu sebabnya, ya, ketika manusia berbuat dosa, Allah murka melihat manusia melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Ia juga mengasihi manusia. Ya, Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya Tuhan gak mau manusia binasa. Itu sebabnya Allah yang berinisiatif, Allah yang ingin mencari manusia berdosa itu. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang di dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Kita lihat ya, kutuk dan berkat. Ternyata kalau kita berdosa, kita mendapat kutukan. Kita mendapat hukuman. Tetapi kalau kita bertobat, kita mendapatkan berkat. Lihat halaman yang ke-27. Kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan, ya. Orang yang tidak bertobat akan terkena kutuk. Bisa baca di dalam Roma 3:23, ya. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan bahwa maut telah ditelan oleh dalam kemenangan. Yesus Kristus telah menang atas maut. Kutuk adalah akibat dari dosa. Orang yang tidak bertobat akan menerimanya kekal selamanya. Tetapi berita bagus, orang yang bertobat akan beroleh kemenangan dan menikmati kebahagiaan, menikmati berkat, ya, kerajaan Allah untuk selamanya. Semua manusia diperhadapkan dengan dua pilihan, mau pilih kutuk atau mau pilih berkat, mau pilih berdosa atau mau pilih bertobat. Ya, oke. Itu saja yang bisa di sini sampaikan dalam pelajaran kita hari ini. Di sini berharap kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kita mau bertobat supaya tidak ada kutuk dalam hidup kita, tetapi Tuhan kasih berkat karena kita bertobat, meninggalkan perbuatan yang jahat, ya. Pertobatan kita adalah metanoia. Pertobatan mulai dari pikiran dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak, hari ini Miss Cindy tidak memberikan tugas untuk diisi, tetapi Miss Cindy kasih tugas buat kalian menyalin, ya, apa yang Miss Cindy sampaikan hari ini, ya, merangkum apa yang Miss Cindy sampaikan hari ini. Oke, tulis di buku PS-nya, tidak perlu dikumpul, ini buat pelajaran buat kalian semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami mau bertobat, meninggalkan perbuatan yang salah, meninggalkan perbuatan yang jahat. Bawa kami hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kelas 5. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.